Sigmania. Balik lagi sama gue Michi Kotambunan Dan Friasya Nurul Hakim. Senang sekali hari ini dalam acara Bincang Digital. Nah hari ini senang sekali kita pasti bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya. Bener banget. Berkaitan dengan digital. Yes. Jadi kita bakal bahas nih soal digital, soal teknologi hari ini. Seperti apa perkembangannya. Pokoknya hal-hal yang seru lah ya. Dan pastinya bermanfaat juga buat masyarakat dan Sigmania di luar sana. Setuju. Yes. Dan ngomong-ngomong soal digital gitu ya. Kita tuh hari ini nggak bisa banget lepas dari yang namanya gadget gitu kan. Pastinya. Bener. Pasti orang-orang tuh punya handphone gitu. Satu orang tuh bisa punya 23 handphone banyak gitu kan. Ya. Tapi pasti beneran banyak yang punya sosial media juga. Bener, bro. Sosial media tuh bisa lepas juga gitu kan. Yes. Bisa jadi media kedua kita gitu kan. Untuk berekspresi. Kayak gitu. setiap jam orang-orang tuh pasti buka-buka handphone, lihat sosmed, lihat TikTok for example. Dan ngomong-ngomong soal handphone gitu kan. Kemarin gue baru aja dapat giveaway loh. Nih lihat. Selamat nick Anda dengan nama Friasya Nurul Hakim dapat hadiah 50 juta rupiah. Kok bisa? Iya ini beneran tuh dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Keren kan? Bro, jangan-jangan data lo bocor tahu bro? Beneran ini tahu? Kemarin gue udah coba nanya. Enggak sih, menurut gue jangan-jangan data pribadi lo bocor sampai akhirnya dapet SMS giveaway kayak gitu. Emangnya data pribadi bisa bocor? Perasaan gue nggak pernah deh share data pribadi ke orang gitu. Iya bisa dong. Tapi gue nggak tahu juga sih beneran karena bocor atau enggak ya. Cuman daripada so tahu, gimana kalau hari ini kita undang aja narasumber yang pastinya paham banget nih soal perlindungan data. Ada hari ini? Ada, yang pastinya nih mereka paham dan expert banget di bidangnya. Oh berarti udah bisa menjawab nih? Iya, daripada kita so tahu. Oke. Ini beneran bocor atau enggak, ya kan? Siap, nanti kita pastiin ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita undang Pak Dani Kobrata dan Pak Dedi Haryadi. Silakan. Selamat datang. Halo Pak. Silakan Pak. Senang sekali nih, kita udah ketemu sama expertnya. Silakan Pak. Silakan duduk. Boleh diminum juga tehnya ya Pak, dan airnya ya Pak. Nah, Sigmania, hari ini kita kedatangan Pak Dani Kobrata dan Pak Dedi Haryadi. Nah, jadi kalau Pak Dani Kobrata ini adalah salah satu praktisi perlindungan data pribadi dan dia juga adalah partner di KNK Advocates dan juga co-founder dari APBD. Luar biasa sekali, selamat datang. Terima kasih Mbak Ciko, Mas Rian. Dan satu lagi nih, ada juga nih nggak kalah expert gitu, nggak kalah hebat di bidangnya. Ini ada Bapak Dedi Haryadi selaku Data Protection Officer dan Ketua Komite PDP Telkom Sigma. Selamat datang Pak Dedi. Ya, terima kasih Mbak Ciko. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal perlindungan data pastinya Pak Deni dan Pak Dedi. Nah, seperti yang kita tahu nih, tadi tuh Silvian curhat Pak sama saya Pak. Dapat giveaway. Katanya dari Raffi Ahmad. Ya, kalau beneran dapet sih alhamdulillah ya Pak. Saya dengar juga tadi. Dengar juga. Pasti lumayan ya. Lumayan. Masih bisa dapat pertemuan kayaknya satu di Kemang. Boleh. Boleh aja sih, tapi nggak apa-apa. Bagi-bagi ya. Kita sekarang lagi aware banget kita semua ya Pak berkaitan perlindungan data. Nah, yang kita tahu juga harusnya udah ada undang-undangnya Pak. Nah, sebenarnya menurut Pak Deni dan Pak Dedi gitu ya, sebenarnya sekarang landscape besarnya perlindungan data tuh kayak gimana dan bener nggak sih sekarang tuh kita harus aware sama data kita bocor atau enggak gitu Pak? Iya Mbak Ciko, jadi jawabannya adalah apakah kita perlu aware dengan data pribadi kita, terutama keamanan data pribadi kita adalah iya gitu. Karena apalagi di zaman sekarang ya Mbak Ciko, karena segala sesuatunya itu kan digital gitu ya. Data pribadi kita itu ada di mana-mana, kita nggak tahu gitu. Makanya Mas Frian tadi bilang, kayaknya data saya nggak bocor gitu. Tapi kan nggak tahu Mas Frian datanya udah sampai kemana dan di mana-mana gitu ya. Bisa aja data yang kita kasih ke satu pihak ternyata udah kemana-mana gitu karena bocor. Jadi ya penting sekali gitu sebenarnya untuk menjaga keamanan data kita. Jadi aku tadi salah satu contoh kasusnya ya, kemungkinan datanya bocor gitu ya. Terus serem juga gitu ya. Mungkin biar masyarakat di luar sana gitu ya, lebih aware ya. Biar bisa lebih aware dengan perlindungan datanya masing-masing tuh gimana sih Pak, biar nggak kecolongan gitu nih. Benar. Tiba-tiba di mana gitu. Yang paling penting ya Mas Frian, pertama adalah harus hati-hati sekarang kalau kita memberikan data pribadi kita ke orang lain. Gitu ya. Apalagi sekarang kita banyak banget ya online services gitu yang kita kadang-kadang pun nggak tahu ini benar atau enggak nih gitu. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah ya mesti dilihat dulu ini kira-kira services atau platform yang akan kita berikan data pribadi kita ini legitimate atau enggak gitu. Bisa jadi
penipuan gitu, karena banyak sekali ternyata data pribadi itu bocor karena kita memberikan data pribadi ke tempat yang salah. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kedua ya password tadi. Walaupun ini mungkin udah sering disebutin gitu ya, tapi memang banyak kasus-kasus kebocoran data pribadi itu sebenarnya karena passwordnya lemah. Gitu. Jadi itu memang harus jadi perhatian kita semua sih. Berarti emang orang-orang tuh di luar harus sudah aware, apalagi ini lansia gitu kan. Biasanya ada informasi di WhatsApp tentang di Facebook, Facebook itu tentang diklik. Kalau nggak di forward nanti meninggal kan? Anda akan mendapatkan rezeki 10 kali lipat dari kamu forward SMS ini gitu atau WhatsApp ini, bener banget itu Pak Dani. Nah kita juga tahu ya Pak, kemarin tuh 17 Oktober 2024 itu sudah diketok sebenarnya dengan data pribadi. Nah sebenarnya kan ini menyasar juga nggak cuma masyarakat ya Pak, tapi perusahaan. Dan kita seperti dari Pak Dani bilang, kita juga nggak tahu nih data kita udah kemana-mana. Udah nyasar di mana kita udah nggak tahu. Nah sebenarnya Pak yang harus diketahui secara basic oleh perusahaan dan juga masyarakat pastinya berkaitan dengan undang-undang PDP ini apa aja sih Pak? Saya kira yang pertama yang paling penting gitu ya, yang harus diketahui adalah sekarang kita udah punya undang-undangnya. Artinya cara kita mengumpulkan data, cara kita memproses data pribadi itu tidak seperti dulu lagi gitu. Dulu mungkin kalau nggak ada undang-undangnya ya udah kita ambil aja, kita pakai buat ini, pakai buat itu, ya nggak ada konsekuensinya gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang PDP kita harus perhatikan gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Misalnya sekarang kita mengumpulin data pribadi mesti ada dasar pemrosesannya. Jadi nggak bisa sembarangan lagi gitu ya. Kedua mungkin perlu ada, katakanlah mungkin ada SOP internal dalam perusahaan gitu ya, yang mengatur bagaimana nih karyawan itu menghandle data pribadi yang mereka kumpulkan dari masyarakat gitu ya. Ketiga yang saya kira juga penting adalah perlu ada orang di dalam perusahaan yang tahu gitu ya mengenal data pribadi, mengetahui mengenai data pribadi sehingga dia bisa membantu rekan-rekan kerjanya di dalam satu perusahaan itu untuk bagaimana caranya perusahaan itu bisa patuh terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi harus ada yang di dalam satu perusahaan tuh harus ada yang tahu ya Pak? Idealnya seperti itu. Kalau enggak kan nanti nggak bisa tahu kita mau ngapain gitu kan. Nggak tahu mau nanya siapa. Iya. Bingung ya kan? Iya. Dan berarti ini sudah sudah diberlakukan ya undang-undang PDP ini. Betul, sudah diberlakukan. Per Oktober kemarin gitu kan. Kalau boleh tanya Pak, menurut Pak Denny gitu ya, sejauh ini sudah seberapa efektif sih implementasi UPDP sampai saat ini di Indonesia? Undang-undangnya betul ya Mas Frian, udah berlaku secara efektif sejak 17 Oktober 2024. Nah, bagi masyarakat umum itu artinya kan kita udah punya hak nih sebagai subjek data pribadi. Kalau kita mau merasa keberatan mengenai pemrosesan data pribadi kita, kita bisa ajukan keberatan gitu ya misalnya. Nah, bagi perusahaan itu artinya adalah kewajiban yang harus mereka penuhi. Akan ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka patuhi berdasarkan undang-undang pelindungan data pribadi tadi. Gitu. Nah, apa aja kewajiban-kewajibannya panjang gitu ya. Mungkin Mbak Ciko atau Mas Prian bisa lihat sendiri gitu di undang-undang PDP-nya. Tapi kalau misalnya sampai kita melakukan pelanggaran, itu akan ada konsekuensi hukumnya, gitu Mbak, akan ada konsekuensi hukumnya. Dan kita pun udah lihat gitu ya bahwa di dalam beberapa kasus, misalnya kasus-kasus pencurian data pribadi dan lain-lain, itu sudah ada beberapa pihak-pihak yang memang sudah dihukum lah atau diproses secara hukum. Jadi sudah berjalan gitu implementasi dari undang-undang PDP-nya sebenarnya. Hukumannya kira-kira apa aja sih Pak? Kalau kita boleh tahu. Ada sanksinya gitu. Iya, sanksinya tuh kira-kira apa aja sih Pak? Betul, ada sanksinya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada sanksi pidana tadi saya sampaikan gitu ya. Udah ada nih beberapa yang kena gitu ya, diproses maju ke pengadilan berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi. Itu udah ada gitu ya. Kemudian ada juga sanksi administratif. Sanksi administratif itu ada beberapa, tapi yang biasanya yang sering yang paling ditakuti gitu ya oleh perusahaan-perusahaan itu adalah adanya
denda administratif sampai dengan 4% dari total revenue. Jadi itu total revenue tuh, Mbak Ciko, bukan profit. Jadi kalau perusahaannya rugi pun ya tetap harus ganti gitu ya, Pak? Kena gitu loh. 4%. Itu 2. Belum lagi kalau kita ngomongin gugatan-gugatan perdata. Kalau kita lihat di luar negeri itu yang paling sering sebenarnya dilakukan. Misalnya saya sebagai masyarakat, subjek data pribadi gitu ya. Tiba-tiba saya ngerasa data saya bocor dan saya merasa rugi gitu ya, saya bisa menggugat perusahaan itu untuk memberikan ganti ruginya, dan itu kadang-kadang angkanya pun angka yang bombastis gitu ya. Jadi ya konsekuensinya lumayan sih gitu. Nah, kalau dari level perusahaan juga gitu ya Pak, sebenarnya harusnya kan perusahaan juga udah tahu nih bahwa undang-undang PDP itu udah diketok nih kemarin dan semuanya harus comply gitu ya Pak. Tapi kalau kita boleh kasih advice gitu ya Pak, mungkin buat perusahaan, apa aja sih hal-hal basic yang mungkin sudah mulai bisa nih perusahaan itu siap-siap di level mereka, kira-kira apa aja sih Pak? Saya kira yang paling penting ya, Mbak Ciko, pertama gitu ya adalah awareness gitu ya, karena kita bicara mengenai undang-undang data pribadi yang baru ada mungkin 2 tahun yang lalu nih di Indonesia, ya kan, dan agak terlambat nggak tuh Pak? Ya sebenarnya untuk ukuran Asia pun kita udah lumayan terlambat gitu, bahkan di negara-negara tetangga kita juga lumayan terlambat gitu ya. Jadi banyak orang yang sebenarnya Mbak Ciko nggak gitu paham ini sebenarnya undang-undang PDP apa sih, gitu ya. Misalnya satu perusahaan katakanlah dari mungkin tim legalnya atau mungkin top manajemennya udah tahu, oh kita mesti menjaga data pribadi. Tapi apakah level-level di bawahnya itu tahu atau enggak? Ya kan? Di atasnya udah oke, tapi ternyata ada karyawannya siapa gitu tiba-tiba ngambil data pribadi terus dia jual ke pihak yang mana karena dia nggak tahu ada undang-undang data pribadi, kan itu juga bisa ada resikonya gitu. Nah, saya kira yang paling penting pertama dilakukan adalah awareness tadi. Jadi semua karyawan sosialisasi gitu ya. Semua karyawan harus dikasih tahu bahwa ini sekarang kita udah ada undang-undang PDP dan kalau kita melakukan pelanggaran itu ada konsekuensinya. Bukan hanya kepada perusahaan sebenarnya, tapi juga terhadap karyawan itu tersebut. Gitu, Pak. Nah, itu pertama saya kira ya. Kedua ya kita harus mulai penuhi kewajiban-kewajiban yang ada di dalam undang-undang PDP-nya gitu, Tim. Ada banyak lah gitu ya, ada banyak. Sekarang kita proses data harus fair gitu, harus transparan kepada pemilik data pribadi gitu ya. Kira-kira datanya akan digunakan buat apa dan lain-lain gitu. Terus mungkin ada kewajiban-kewajiban dokumentasi lain juga yang harus disiapkan gitu ya. Termasuk salah satunya tadi saya bilang ya adalah DPO gitu. Itu untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi kriteria tertentu itu mereka harus punya DPO. Atau kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa undang-undangnya itu pejabat pelindungan data pribadi. Pejabat pelindungan data pribadi. Kita di sini taunya DPO gitu ya Pak? Data Protection Officer. Bukan daftar pencarian orang ya? Bukan. Tapi biasanya di perusahaan dia jadi yang sering dicari-cari juga aja. Banyak ngurusin data. Iya benar juga sih. Dikejar-kejar ya Pak? Dikejar-kejar, betul. Kita nyebutnya DPO lebih mudah ya? Data Protection Officer gitu. Itu adalah salah satu yang dibutuhkan untuk comply terhadap PDP di sebuah perusahaan. Dan seperti kata Pak Dhani, berarti yang paling ngerti harusnya ya Pak? Harusnya paling ngerti ya. Dan di sini kita juga sudah hadir gitu yang betul. Main karakternya gitu kan. Yang dicari-cari itu loh. Benar, iya di sini dikejar ya. Data Protection Officer dan Ketua Komite PDP di Telkomsima gitu. Nah, kita juga selain ngobrol terkait PDP tadi udah cukup deep ya dengan Pak Dhani gitu. Kayak PDP seperti apa, regulasi di Indonesia itu seperti apa. Meskipun di Indonesia ini bisa dibilang agak terlambat gitu, tapi ya kita bersyukur aja gitu udah ada. Kita tetap harus progres ini. Benar gitu. Nah, tadi sudah di-mention juga terkait DPO gitu kan. Dan kalau ngomong-ngomong di Telkomsima gitu ya Pak Dedi gitu kan. Di Telkomsima juga berarti sudah ada DPO-nya ya Pak? Alhamdulillah sudah ada DPO. Alhamdulillah sudah ada ya. Berarti kita sudah comply. Insya Allah. Terus berprogres supaya bisa lebih comply. Kalau kita gali lebih dalam ya Pak terkait DPO sendiri, apa sih tugas dan tanggung jawab dari Data Protection Officer sendiri di sebuah perusahaan ya Pak? Tugas DPO ya. DPO berperan sebagai tanggung jawab utama ya terhadap kepatuhan undang-undang PDP. Mungkin ada dua hal yang perlu kita concern gitu ya terkait dengan tugas DPO. Ya, pertama terkait bagaimana
supaya comply. Yang kedua bagaimana agar ini aman gitu ya. Jadi nggak hanya comply tapi juga aman. Nah di kami ya di Telkom Sigma itu kebetulan saya ditunjuk sebagai DPO-nya. Ya hal pertama yang menjadi dasar penunjukan itu adalah pemahaman dan awareness dari top management tentunya gitu ya. Dengan kondisi atau leveling daripada perusahaan yang begitu banyak unit-unit ya yang bekerja di dalamnya, tentunya DPO ini harus diberikan otorisasi dan independensi, sehingga seorang DPO itu diberikan kewenangan yang cukup besar di bawah langsung dari top manajemen, membawahi banyak unit yang ada di Telkom Sigma, agar semua bisa saling berkolaborasi, memberikan banyak masukan, dan tentunya DPO itu sebagai leaders untuk membuat strategi-strategi khusus agar kepatuhan perusahaan dalam undang-undang PDP itu bisa berjalan dengan baik. Gitu sih. Berarti termasuk kalau langkah-langkah preventif gitu juga termasuk gitu ya Pak? Pasti gitu ya. Jadi DPO itu membuat strategi, tadi kita lanjutkan ya. Buat strategi, kemudian strategi itu diimplementasikan, dievaluasi dan dimonitoring. Nanti langkah-langkah teknisnya banyak tuh. Kalau mau dijabarkan mungkin kita sesi baru lagi kita ya, sesi lagi ya, episode ganti teh jadi kopi kan, biar lebih panjang. Siap. Nah, untuk data protection officer sendiri nih, Pak Dedi gitu ya, ini tuh ada kualifikasi tertentu atau standar tertentu yang ditentukan pemerintah atau undang-undang atau perusahaan nggak sih sebenarnya? Di pemerintah sudah menerbitkan ya SKKNI gitu ya, dan memang masih dalam proses penerjemahan, sertifikasi dan segala macam. Cuma di luar itu ada beberapa sertifikasi yang bisa kita peroleh ya. Terutama memang kesamaan prinsip nih, undang-undang Indonesia mengadopsi dari undang-undang GDPR di Eropa ya. Fokusnya di human rights dan segala macam itu mirip lah. Ya mungkin nanti teman-teman yang calon DPO atau DPO tuh bisa ngambil tuh sertifikasi dari Eropa ya, CIPM dan lain-lain dan sebagainya. Tapi secara kompetensi barangkali ini sesuatu yang tidak ada yang baku gitu ya. Tapi sebenarnya DPO itu yang diperlukan adalah sosok atau personel yang sudah banyak terlibat di berbagai macam unit gitu ya, sehingga seorang DPO itu memang harus punya helicopter view yang cukup baik ya untuk memandang. Yang experience. Backgroundnya bermacam-macam. Ada yang dari legal, ada yang dari IT, ada yang dari cyber security. Nah, ketika jadi DPO, nah itu dirangkum supaya dia bisa menganalisa secara menyeluruh komprehensif dalam perusahaan itu, risiko-risiko apa yang ada dan mitigasinya seperti apa. Berarti kalau tiba-tiba gue jadi data protection officer bisa kali ya? Bisa. DPO yang mana nih? Pencarian orang ya? Bisa dong. Ya karena kamu nggak sembarang berarti ya Pak bisa tiba-tiba jadi DPO, at least itu ya tadi experience dan mungkin dia pengalaman dan pengetahuannya, wawasannya berkaitan dengan data pribadi gitu ya, dan tadi langkah-langkah preventif. Mbak Jiko, sorry kalau saya boleh tambahin gitu. Kalau di undang-undang itu syaratnya itu mesti ada pengetahuan hukum mengenai undang-undang perlindungan data pribadi dan juga punya pengetahuan terkait dengan praktek perlindungan data pribadi gitu. Jadi ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi ini kombinasi ini antara kita tahu undang-undangnya seperti apa gitu ya. Tapi kita tahu juga sebenarnya pemrosesan data pribadi itu seperti apa in gitu. Technical way-nya juga. In a technical way-nya juga. Apalagi dia di perusahaan gitu ya. Artinya orang tersebut harus tahu perusahaan ini memproses data pribadinya itu seperti apa gitu. Berarti nggak bisa. Perlu waktu. Perlu waktu. Nanti ada waktunya mungkin. Biasanya orang mungkin kalau lihat undang-undang gitu, dia awalnya tuh legal nih gitu kan, tapi ternyata kalau di sini tuh undang-undang PDP enggak ya, tapi teknisnya juga sangat dalam gitu ya. Betul. Ada hal teknis yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk comply terhadap hal tersebut gitu ya. Tentu. Gitu. Ya, dan kalau kita ngobrol terkait Pak Dedi sendiri gitu, di Telkom Sigma berarti sudah merasakan manfaatnya nih dari DPO sendiri Pak? Iya, artinya semenjak ada perujukan ya dari top manajemen, kita langsung bergerak gitu ya. Pertama yang dilakukan tentunya melakukan konsolidasi gitu kan, bagaimana membentuk komite bersama, melakukan komitmen bersama, semua pihak aware ya. Tadi sampaikan Pak Denny itu poin yang paling penting itu aware lah. Kita aware, ya kita bagi tugas ya.
DPO sebagai leadernya, sebagai pimpinan yang membuat strategi implementasi dan monitoring evaluasi, itu membawahi satu komite yang tugasnya bermacam-macam gitu ya, dari sisi legal, menjaga kontrak dengan customer, dengan mitra itu tetap comply, dari sisi IT menjaga data pribadi, dienkripsi, diberikan loss prevention teknologi dan lain-lain gitu kan. Di operation juga cyber security menjaga. Kita membentuk satu komite yang seorang DPO itu harus bisa mengintegrasikan, sehingga memang manfaatnya sampai saat ini ya artinya memang kita sudah tahu nih kerentanan-kerentanan yang ada di Sigma, kita segera mitigasi. Sehingga harapannya ke depan kita bisa memberikan layanan yang produk-produk lain dan servis kita yang lebih aman gitu ya, dan lebih komplit terhadap kepatuhan undang-undang. Berarti emang nggak mudah ya. Nggak mudah. DPO tuh emang betul helikopter view tadi kalau bapaknya bilang. Benar-benar. Dan orang-orangnya kan berarti orang-orang yang paham nih. Setiap divisi ini ngapain aja. Kolaborasi gitu ya. Kolaborasi, benar. Tadi sudah disampaikan juga kalau dari Pak Dedi, Sigma ini sudah mendapatkan manfaat dari kehadiran DPO gitu ya. Nah, dan kita tadi sudah dapat juga informasi kalau DPO ini bukanlah orang-orang yang bisa random dipilih gitu kan. Perlu kompetensi gitu kan, yang disampaikan sama Pak Dani gitu kan. Harus paham A, B, C, D, E gitu kan. Wawasannya luas lah intinya. Betul. Nah, saya mau tanya Pak, berarti DPO ini harus dari internal perusahaan atau boleh dari eksternal perusahaan? Tidak disebutkan secara spesifik sih di Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP menurut beberapa ahli dan praktisi ya, barangkali nanti bisa dikoreksi ya, ini bahwa DPO itulah fungsi. Keberadaannya dipersilahkan ya perusahaan untuk bisa memilih apakah bisa dari internal atau memang kalau memang tidak memiliki resources yang cukup bisa menunjuk dari luar ya, atau dikerjasamakan dengan perusahaan lain yang menyediakan jasa DPO as a service seperti itu. Atau juga ada alternatif pilihan di mana perusahaan itu sudah menunjuk DPO gitu ya. Hanya saja kok nggak ngerti gimana cara menjalaninya. Dia punya sosok, punya profiling orang gitu ya. Tapi bagaimana cara memulainya? Ya barangkali ada pilihan lain adalah perusahaan itu bisa bekerja sama dengan perusahaan lain yang menyediakan layanan supporting terhadap layanan DPO. Contoh aplikasi-aplikasi digital terkait dengan maturity assessment, risk management, terkait dengan asset management, atau terkait dengan e-learning untuk awareness karyawan dan lain-lain. Ya barangkali nanti bisa. Atau nanti ada perusahaan yang ingin berdiskusi dengan kami ya, dengan Tekon Sigma, silakan nanti bisa komen atau bisa masuk ke website kita. Jadi misalnya ada yang mau konsultasi, nanya tentang misalnya services Data Protection Officer as a service, berarti bisa konsultasi ke Tekon Sigma. Dan mungkin bisa konsultasi juga mungkin kepada Dani gitu ya, nanya-nanya misalnya gitu harus punya apa, terus kompetensinya apa gitu ya. Karena perusahaan juga mungkin banyak yang belum tahu juga gitu kan, spesifiknya tuh kayak gimana gitu kan. Dan tadi kalau ngomongin Data Protection Officer nggak cuman SDM, kita nggak cuman SDM gitu ya Pak, tapi ada support sistemnya juga nih dari sisi digital gitu ya Pak. Dan skill-skill tertentu mungkin ya, yang nggak bisa itu tadi random people untuk jadi DPO. Betul sekali. Nah, itu dia tadi bincang-bincang seru kita ya bro dengan expert kita hari ini yang sangat super insightful. Hebat banget ya, dapat wawasan lebih dalam lagi nih terkait undang-undang dan juga DPO itu sendiri. Iya, dan ini artinya kita harus semakin berhati-hati ya. Di era UPDP ini semakin hati-hati, jangan lagi bikin passwordnya A, B, C, D, E. Iya, jangan yang gampang ketebak gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kan sekarang udah ada requirement-nya tuh, harus pakai simbol, harus pakai angka gitu kan. Huruf besar, huruf kecil. Iya, tapi jangan lupa juga ya, harus diingat-ingat gitu ya. Iya, tapi harus dari dini kita sudah mulai menjaga minimal dari diri kita sendiri. Gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita yang seru banget nih, mungkin kita mau minta last statement gitu ya, pesan juga mungkin dari Pak Dani dan juga Pak Dedi gitu ya, sebagai expert kita, sebagai praktisi kita gitu ya, apa pesannya untuk masyarakat gitu ya, dan mungkin nanti juga buat perusahaan boleh gitu ya, di era Undang-Undang PDP ini dalam rangka melindungi data pribadi dan juga data perusahaan gitu ya. Silakan dari Pak Dani dulu mungkin pesannya. Nah, kalau dari saya, pertama untuk masyarakat, pertama kita tentu harus lebih hati-hati dan saya sampaikan di depan karena ini udah digitalisasi
digitalisasi, sesuatu online, data kita ada di mana-mana. Betul. Tapi dengan adanya undang PDP artinya kita juga punya hak sekarang. Oke. Kalau misalnya kita merasa keberatan, data kita diproses dengan cara tertentu, kita punya hak nih sekarang mengajukan keberatan. Jadi kita mesti aware juga nih bahwa kita bisa melakukan sesuatu, kita punya kontrol gitu terhadap data pribadi kita. Itu buat masyarakat. Kalau buat perusahaan ya tadi mungkin yang udah kita bahas ya harus comply sekarang karena tenggat waktunya yang 17 Oktober 2024 itu sudah berlalu juga. Ekspektasinya adalah semua perusahaan yang memproses data pribadi yang mana semua perusahaan gitu mana yang memproses data pribadi mulai comply dan harus mulai patuh dengan undang-undang data pribadi. Kalau belum ya sekarang saatnya. Kalau enggak siap-siap ya Pak, tadi sanksi menanti ya Pak. Iya. Bukan nakut-nakutin, bukan. Tapi ini warning ya, biar semuanya siap dan ready. Betul, gitu ya. agar patuh dan tidak ada terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan. Betul pastinya. Nah kalau itu dari Pak Dani ya, terima kasih. Kalau dari Pak Dedi, silakan Pak. Iya dari saya ya, karena kita udah masuk di zaman di mana kita terindah lagi ya dari transaksi digital ya. Hampir semua aspek bisnis atau rekaman data ya itu semua pindah ke digital semua. Data pribadi itu juga masuk ke sana. Sementara dalam konteks PDP itu disebutkan bahwa data pribadi itu adalah individual right ya kita ya. Data itulah asas kita. Sehingga kita punya kewenangan untuk memberikan tujuan atau penghentian tujuan penghapusan dan sebagainya kepada orang itu. Dan sini kita belajar bahwa sesungguhnya kita semua perlu bersiap diri gitu ya untuk masuk ke kultur budaya baru di mana kita perlu aware tadi sama apa yang disampaikan Pak Jadi, aware berhati-hati terhadap transaksi digital yang kita jalankan kemudian. Sehingga itu semoga dengan terus banyaknya kampanye ya para praktisi memberikan keilmuan tentang PDP itu bisa meningkatkan awareness dari siap. Nah itu bro, jadi harus aware. Ternyata masalah pelindungan data pribadi itu kompleks banget jadinya. Kompleks. Tapi yang pasti kita semua di sini punya perannya masing-masing dan tentunya harus bisa menjaga data pribadinya sendiri gitu, minimal gitu ya. Dan mungkin tempat di mana dia bekerja seminimal gitu. Dan jangan sembarangan tadi ya menyebarkan informasi, password juga ya udah nggak boleh ABCD lagi. Dan 1 2 3 4 AAA gitu ya. Jadi harus nama terus 1 2 3 gitu. Karena itu salah satu langkah preventif ya. Yang paling dini kita menjaga data kita, data pribadi kita. Nah, itu dia bincang-bincang seru kita Sigmania dengan expert kita Pak Dani Kobrata dan Pak Dedi. Terima kasih banyak ya. Ini seru banget dan super insightful pastinya. Semoga bisa menambah wawasan Sigmania yang lagi nonton dimanapun gitu. Dan pastinya harapannya ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kita menjaga data pribadi kita dimanapun kita berada. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini. Saya Michiko Tambunan. Saya Friyasanto Hakim. Mengucapkan terima kasih banyak dan pamit dari acara Bincang Digital. Sampai jumpa.